Halo guys, kembali lagi bersama saya Kyle dari Mitra Siswa, dan pada video kali ini kita akan membahas soal asli tes potensi skolastik atau TPS bagian pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SBMPTN tahun 2019. Sebelum teman-teman lanjut menonton video kali ini, teman-teman bisa download dulu soal latihannya pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman bisa kerjakan dulu sendiri, lalu nanti bisa dikoreksi dengan bantuan video ini. Diharapkan dengan begitu teman-teman akan mendapatkan pengalaman belajar yang lebih maksimal. Untuk komposisi materi dari tes potensi skolastik atau TPS itu sendiri sebenarnya ada 4. Yang pertama ada penalaran umum, yang kedua ada pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat ada pengetahuan kuantitatif. Tapi pada video kali ini kita akan membahas pengetahuan dan pemahaman umum, di mana ada 12 soal berbahasa Indonesia dan juga ada 8 soal berbahasa Inggris, di mana teman-teman diharapkan bisa mengerjakan soal tersebut dalam waktu 25 menit. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 1, jangan lupa teman-teman tonton video ini sampai habis, karena di akhir sesi video kali ini ada program giveaway dari Mitra Siswa yang akan dijelaskan lebih detail. Jadi jangan kemana-mana, kalau teman-teman mau ikut program tersebut silahkan nonton video ini sampai habis ya. Oke, untuk soal nomor 1 sampai dengan 4, teman-teman disediakan sebuah teks. Langsung saja teman-teman baca soal nomor 1 supaya teman-teman bisa lebih menghemat waktu. Untuk soal nomor 1, istilah sembilu dalam paragraf tersebut bermakna. Oke, jadi sembilu itu sebenarnya adalah nama dari sebuah alat teman-teman. Nah, jadi ini menguji wawasan teman-teman seluas apa sih? Tapi kita cek dulu teksnya. Sembilu ternyata bisa ditemukan di bagian paragraf 1 teman-teman, di sebelah sini. Di mana kalimatnya adalah, sampai sekarang masih terasa olehnya luka ibarat sembilu menyilang. Kalau kita kembali ke nomor 1, pilihannya ada A, golok yang bentuknya melengkung dan tipis tajam. Alat seperti ini itu ada sebutannya adalah rencong dan berasal dari Aceh. Jadi jelas jawabannya bukan A, teman-teman. Untuk sembilu, itu sebenarnya adalah kulit buluh yang tajam seperti pisau. Jadi jawabannya itu memang jelas yang B. Untuk alat yang berbentuk pisau belati bermata 1, itu biasa disebut dengan badik. Kalau senjata tajam, runcing, bermata 2, dan bertangkai panjang, itu kita kenal dengan sebutan tombak. Lalu untuk senjata tajam, bermata 3, dan bertangkai panjang, itu kita kenal dengan sebutan trisula. Oke, untuk soal nomor 2, arti pesanggrahan yang dimaksud dalam teks di atas adalah. Nah, kalau untuk di teks itu sendiri, pesanggrahan ternyata ada di bagian paragraf ketiga, teman-teman, di sini. Kalimatnya berbunyi, mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan. Nah, apa sih arti pesanggrahan? Pesanggrahan dalam teks itu bisa diartikan sebagai tempat peristirahatan. Kalau diperhatikan, kalimat majemuk yang mengandung kata pesanggrahan tadi itu juga tersirat menyatakan hal bahwa tempat itu seolah adalah tempat beristirahat. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, tiada waktu berduka bagi Satya. Mereka membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, bahkan membangun pesanggrahan. Pemukiman mereka sunyi, terpencil. Dahulu banyak orang datang mencari ketenangan. Kalau kita lihat ini sebenarnya nuansanya adalah kita sedang membicarakan sebuah tempat untuk bernaung, membuka kembali ladang, mendirikan rumah-rumah panggung, pesanggrahan. Mungkin pesanggrahan bisa diartikan sebagai pos rondanya bapak-bapak satpam mungkin. Tapi intinya pesanggrahan adalah sebuah tempat yang bisa diartikan secara tersirat dari teks, dan kalimat majemuk ini itu adalah tempat peristirahatan. Berarti jawabannya itu lebih tepat ke yang D, teman-teman. Karena jawaban yang lain jelas tidak menunjukkan atau tidak berhubungan dengan tempat peristirahatan, teman-teman. Sekarang lanjut ke soal nomor 3, di mana frasa bulan kartika dapat mengandung definisi. Kita lihat di teks, frasa bulan kartika itu ada di paragraf terakhir di sini. Bila malam tiba pada bulan kartika, banyak orang datang memuja keindahan. Jadi, bulan kartika itu sendiri dalam ajaran agama Hindu dikenal sebagai Sasih Kapat atau bulan keempat. Di mana kalau kita lihat di teks ternyata memang disebutkan
di mana orang datang memuja keindahan, para penyair datang dengan tanah dan karas. Berarti ada suatu hal yang spesial dari bulan Kartika ini. Nah, artinya kan sebenarnya adalah bulan keempat, tapi ternyata tidak ada di bagian pilihan. Nah, selain itu, disebut juga sebagai Kalangwan atau penuh keindahan. Jadi teman-teman bisa diingat ya, ternyata ada pilihannya itu yang C, bulan penuh keindahan. Jadi ini adalah wawasan umum teman-teman ya. Kalau kita lanjut ke nomor 4, istilah karas yang terdapat dalam teks tersebut berarti. Oke, kalau kita lihat karas itu ada di bagian mana sih? Ternyata ada di sini teman-teman. Nah, para penyair datang dengan tanah dan karas setelah mendatangi sekian banyak pantai dan pegunungan. Kalau kita lihat soalnya kan menanyakan, karas itu artinya apa sih? Istilah karas itu sebenarnya berarti papan kayu, atau kita biasa sebut keping batu untuk media menulis, di mana biasanya tuh para penyair Jawa membawa untuk menuliskan karyanya. Nah, kalau kita lihat ternyata ada pilihannya di jawaban yang A ya teman-teman. Jadi karas itu memang sebuah alat atau media yang banyak digunakan oleh penyair zaman dulu. Oke, untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 selesai. Oke, untuk soal nomor 5 sampai dengan nomor 8, teman-teman disediakan sebuah teks. Nah, untuk menghemat waktu, teman-teman bisa baca dulu aja soalnya. Jadi sekarang kita langsung aja ke soal nomor 5. Kata akselerasi dalam teks tersebut bermakna. Oke, jadi kata kuncinya sudah jelas, akselerasi ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah sering membuka KBBI atau mungkin sudah sering mengetahui kata akselerasi, itu pasti teman-teman udah tahu jawabannya apa. Tapi untuk memastikan, coba kita cek dulu ya. Di bagian mana sih teksnya itu ada kata akselerasi? Ternyata ada di paragraf kedua teman-teman. Di kalimat kedua. Di sini dikatakan Minggu dan Senin tanggal 9 sampai 10 bulan 10 mengapresiasi akselerasi pencapaian pemerintah dalam pengumpulan uang tebusan yang melampaui konsensus. Oke, jadi mengapresiasi akselerasi pencapaian pemerintah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman membuka KBBI, arti kata akselerasi itu adalah laju peningkatan kecepatan. Jadi teman-teman mungkin sering dengar pada saat ada acara balapan misalkan, si A mengakselerasikan kendaraannya dengan kecepatan sekian, atau teman-teman juga sering dengar di sekolah suka ada anak aksel atau anak akselerasi yang biasanya dia umurnya lebih muda tapi ternyata sudah sekelas sama kita atau mungkin kelasnya lebih tinggi dari kita. Itu artinya dia memiliki laju peningkatan kecepatan dalam bidang akademiknya. Nah, sebenarnya kata dasarnya kan itu. Nah, sesuai kan berarti kalau di teks dia bilang mengapresiasi akselerasi pencapaian pemerintah, artinya pencapaian pemerintah itu mengalami peningkatan. Ada peningkatan laju kecepatan dan sedang diapresiasi dalam teks ini. Kalau kita lihat ternyata pilihannya ada teman-teman, yaitu pilihan yang B, yaitu laju peningkatan kecepatan. Kalau pilihan-pilihan yang lain seperti pengampunan atau penghapusan hukuman, pemulangan kembali ke negara asal yang teman-teman kenal dengan istilah deportasi biasanya, instrumen keuangan atau pengukuran efek dari siklus bisnis itu sangat tidak cocok dan tidak berkaitan. Jadi kita tinggalin aja ya. Kalau soal nomor 6, istilah amnesti dalam teks tersebut berarti. Teman-teman yang suka nonton acara-acara atau debat atau berita politik pasti udah hafal banget nih apa arti kata amnesti. Kalau kita lihat di teks, amnesti itu ada di bagian pertama dari paragraf. Pada akhir masa amnesti pajak tahap pertama, nah biasanya memang amnesti itu erat dikaitkan dengan kata pajak ya teman-teman, tapi nggak selalu. Apa sih arti kata amnesti kalau menurut KBBI? Jadi, amnesti itu sendiri artinya adalah pengampunan atau penghapusan hukuman. Nah, ternyata juga udah ada nih teman-teman di bagian pilihan yang C. Nah, kalau misalkan teman-teman ragu dengan pilihan teman-teman mungkin bisa baca dulu teksnya dan melihat apakah jawaban yang teman-teman ketahui itu sesuai dengan yang dimaksud di teks. Dan ternyata di teks disebutkan amnesti pajak, di mana biasanya kalau disebutkan amnesti pajak artinya ada penghapusan pajak atau ada jumlah pajak yang sebenarnya tidak perlu dibayar. Jadi soal nomor 5 sampai nomor 6 selesai ya.
Oke, untuk soal nomor 7 dan nomor 8, nomor 7 yang ditanyakan adalah yang dimaksud dari repatriasi. Nah, kalau berdasarkan teks, apa sih arti kata repatriasi? Lagi-lagi untuk soal seperti ini, teman-teman yang udah sering buka KBBI atau mungkin udah sering dengar kata repatriasi, pasti udah tahu apa arti kata tersebut. Tapi mungkin kita bisa cek dulu, ada di bagian mana sih kata repatriasi ini? Ternyata itu ada di paragraf kedua kalimat terakhir. Pada periode pertama, aset yang direpatriasi mencapai Rp 137 triliun. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pilihan dari A sampai E yang paling cocok kemana? Repatriasi itu sendiri artinya kalau menurut KBBI itu adalah pemulangan kembali ke negeri asal. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan istilah deportasi ya. Tapi deportasi itu sepertinya bukan istilah baku yang ada di KBBI. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata sudah ada pilihannya itu yang A. Kalau kita kaitkan dengan kalimat, pada periode pertama, aset yang direpatriasi mencapai Rp 137 triliun. Berarti ada aset nih teman-teman yang dikembalikan ke negara asalnya. Dan konteksnya masuk-masuk dan cocok-cocok aja ya teman-teman. Berarti kita langsung aja jawab yang A untuk menghemat waktu. Dan untuk soal nomor 8, dalam paragraf di atas, kata konsensus berarti teman-teman yang sering ikut musyawarah, sering ikut forum-forum untuk mengambil suatu keputusan, pasti sering dengar arti kata konsensus itu apa. Pasti sering dengar kayak bagaimana hasil konsensusnya gitu. Atau apakah sudah melakukan perundingan, sudah mencapai konsensus atau belum. Nah, jadi konsensus itu sendiri, kalau menurut KBBI, itu artinya adalah kesepakatan bersama. Ya, intinya pada saat sekelompok orang sudah mencapai kesepakatan atau menimbulkan sebuah hasil, itu kita bisa sebut dengan konsensus. Di teks, ternyata konsensus juga disebutkan. Di bagian mana sih teman-teman? Kalau kita lihat konsensus itu ternyata ada di bagian teks, di paragraf kedua ya teman-teman. Di mana dikatakan dalam pengumpulan uang tebusan yang melampaui konsensus, berarti melampaui hasil kesepakatan nih teman-teman. Makanya kalau kita lihat konteks kalimatnya, mengapresiasi pencapaian pemerintah dalam pengumpulan uang tebusan yang melampaui konsensus. Wah, berarti lebih dari apa yang disepakati, berarti kan bagus nih, makanya diapresiasi. Cocok ya konteksnya. Kalau kita lihat dari pilihan konsensus, kesepakatan bersama, ternyata ada teman-teman di pilihan yang D. Oke, kalau gitu karena udah cocok banget, langsung aja kita jawab. Berarti soal nomor 7 dan nomor 8 sudah selesai ya. Untuk soal nomor 9 dan nomor 10, sekarang teman-teman disediakan sebuah teks lagi. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 9. Kata sintesis dalam paragraf pertama teks tersebut dapat berarti. Oke, jadi teman-teman yang IPA pasti udah familiar banget nih. Tapi buat teman-teman yang belum tahu arti kata sintesis itu apa, jadi kalau teman-teman cek di KBBI, sintesis itu biasa diartikan reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Jadi memang erat kaitannya dengan kimia dan erat kaitannya dengan suatu zat yang baru. Jadi baru membentuk suatu zat ya. Nah, di kalimat mana sih bagian paragraf pertama yang menyebutkan sintesis? Itu ada di sini teman-teman. Atas temuan desain dan sintesis mesin molekuler. Sepertinya tidak ada yang spesial dari kata sintesis di kalimat ini. Kalau gitu kita cek, ada nggak sih pilihannya di A sampai E? Ternyata yang paling cocok itu adalah pilihan yang C nih teman-teman. Reaksi kimia antara dua zat atau lebih yang membentuk satu zat baru. Pas banget sama yang ada di KBBI. Jadi teman-teman gak usah khawatir salah, bisa langsung pilih aja jawaban yang C. Tapi kalau dilihat, ada pilihan seperti D, sebuah zat yang mempercepat laju reaksi kimia, atau misalkan yang A, bagian terkecil dari senyawa yang terbentuk dari ikatan kimia kumpulan atom. Itu adalah pilihan-pilihan yang terdengar seperti scientific sekali ya. Tapi ternyata kalau dicek dengan arti kata sesungguhnya itu agak lumayan jauh teman-teman. Jadi emang pilihan C ini udah yang paling tepat banget nih. Nggak ada yang mirip-mirip sama pilihan C, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Ke soal nomor 10. Berdasarkan teks tersebut, definisi kata molekuler adalah, teman-teman mungkin sering dengar penelitian molekuler atau sains bidang molekuler. Itu teman-teman pasti udah sering banget dengar kata-kata itu. Molekuler, kalau kita cek di KBBI,
itu sebenarnya artinya sederhana teman-teman. Apa itu? Molekuler itu artinya bersangkutan dengan molekul. Jadi kalau kita bilang molekuler atau penelitian bidang molekuler, berarti penelitiannya itu berkaitan dengan molekul. Makanya dibilang molekuler. Ada nggak sih pilihannya? Ternyata ada teman-teman yang pilihan A. Dan kalau kita lihat di teks, di paragraf 1 juga ada disebutkan kan, desain dan sintesis mesin molekuler. Ada lagi disebutkan gambaran tentang mesin molekuler. Berarti mesin yang berkaitan dengan molekul atau bekerja berkaitan dengan molekul. Kenapa sih pilihan B dan C lebih kecil atau lebih besar dari molekul itu nggak cocok? Karena memang ini tidak membahas tentang ukuran teman-teman. Kalau pilihan D bagian terkecil dari senyawa, teman-teman pasti sudah sering dengar yang namanya atom yang biasa disebut-sebut bagian terkecil dari suatu senyawa. Tapi molekul itu luas teman-teman. Jadi molekul itu hanya sebuah gambaran dalam skala ukuran. Jadi skala ukurannya itu dalam tingkat molekul. Berarti kecilnya itu sekitaran ukuran molekul. Tapi bukan berarti molekul adalah bagian terkecil dari suatu senyawa. Jadi yang D ini sangat kurang cocok. Apalagi yang E, gabungan antara molekul dan atom. Langsung aja ya teman-teman pilih jawaban yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 11 dan 12. Untuk soal nomor 11, pertanyaannya adalah terdapat istilah ikatan kovalen yang berarti teman-teman yang nilai sainsnya bagus pasti udah langsung tahu jawabannya. Jadi pada dasarnya ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom yang dimana mereka berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kepenuhan kapasitas di kulit terluar. Jadi teman-teman mungkin pernah belajar istilah-istilah kulit keberapa, kulit terluar, kulit terdalam, dan ada aturan-aturan kayak kulit terluarnya itu harus penuh supaya stabil dan lain sebagainya. Ini adalah istilah-istilah yang ada di pelajaran sains. Nah, kalau menurut KBBI, ikatan kovalen kan artinya sudah saya sebutkan. Ada nggak sih di pilihannya? Ternyata itu ada di pilihan yang B teman-teman, ikatan yang terjadi antara atom yang berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit terluarnya penuh. Tapi kita cek dulu, di teks disebutin nggak sih ikatan kovalen? Ternyata ada teman-teman di bagian paragraf kedua, kalimat kedua. Umumnya, molekul saung bergabung melalui ikatan kovalen. Nah, nggak ada yang spesial kan teman-teman? Jadi ikatan kovalen di sini tidak punya maksud tertentu, jadi kita bisa simpulkan bahwa molekul saung ini berikatan di mana ikatan antar atomnya itu berbagi sepasang elektron untuk mendapatkan kulit terluarnya supaya bisa lebih stabil atau supaya bisa penuh dulu. Berarti kita bisa langsung aja teman-teman jawab pilihan yang B. Kalau pilihan yang A, C, D, dan juga E, itu sebenarnya ada istilah-istilah lain buat itu teman-teman. Tapi kita akan bahas itu di video yang lain ya. Sekarang lanjut ke soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, arti istilah polimer dalam teks tersebut. Nah, teman-teman pasti sering banget dengar istilah polimer pada saat teman-teman mendengar suatu yang berhubungan dengan plastik. Tapi polimer itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau dicari di KBBI atau mungkin teman-teman lagi buka Google sekarang, teman-teman bisa ketik polimer. Dan polimer itu sendiri artinya adalah pada saat ada monomer-monomer yang berikatan sesamanya sehingga dia menjadi sebuah makromolekul. Jadi ada makromolekul yang disebut polimer. Nah, kenapa dia disebut polimer? Karena makromolekul ini isinya itu banyak monomer yang saling berikatan. Ikatannya ya udah pasti secara kimia ya teman-teman. Kalau kita lihat di teks disebutkan polimer itu di paragraf terakhir. Di bagian sini. Polimer yang otomatis memperbaiki diri saat tergores. Wah, canggih juga kedengerannya. Jadi, kalau kita lihat di pilihan ternyata ada teman-teman. Pilihan D mengatakan makromolekul yang tersusun dari monomer-monomer yang berikatan secara kimia. Dan cocok ya. Mungkin kalau teman-teman masih ragu, teman-teman sering dengar juga kata poligami. Poligami artinya istrinya lebih dari satu. Kalau polimer artinya monomernya lebih dari satu. Sama aja teman-teman. Poli itu menggambarkan suatu zat atau apapun itu jumlahnya lebih dari satu. Dan biasanya mereka berikatan kalau dalam istilah sains atau kimia. Jadi teman-teman bisa langsung aja pilih jawaban yang D. Oke.
Untuk pilihan A, B, C, dan E, kalau kita lihat ternyata juga sama sekali nggak ada yang mirip, kecuali yang C. Reaksi monomer-monomer yang berikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, sebenarnya ini juga ada istilah lainnya teman-teman. Tapi untuk istilah lebih detail dalam hal-hal sains kayak gini, kita akan bahas di video yang lain ya. Untuk soal nomor 11 dan 12, sudah selesai. Untuk soal nomor 13 dan seterusnya, teman-teman akan menemukan soal berbahasa Inggris. Tapi nggak ada bedanya kok, ini cuma soal yang ada teksnya, terus ada pertanyaan. Berarti pakai konsep yang sama, kita langsung aja lihat pertanyaan nomor 13. The passage most likely refers to student loans in order to. Artinya adalah, the passage atau si teks ini, most likely, kemungkinan besar, refers to student loan, berkaitan atau merujuk ke student loan, atau student loan itu pinjaman pelajar, in order to, dengan tujuan untuk apa sih? Kalau soal kayak gini, teman-teman terpaksa harus baca teksnya dulu nih. Kita baca dari awal. The economic world has been buzzing for the last 2 years now as investors, homeowners, and trend analysts alike attempt to identify the causes of ultimate effects of a subprime lending mortgage crisis. Jadi intinya dari kalimat pertama ini, dunia ekonomi itu sedang agak ricuh nih untuk 2 tahun terakhir, sedang heboh gitu. Di mana ada investor, ada pemilik lahan, ada analis tren atau analis topik-topik yang sedang hot saat ini dalam dunia ekonomi itu sedang berusaha mengidentifikasi penyebab dan efek ultimate terakhir ya dari subprime lending mortgage crisis. Jadi mortgage crisis itu adalah istilah dalam dunia ekonomi. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, papers have been filled with headlines detailing the mass evictions, leading in particularly tragic cases to entire communities being reduced to little more than shanty towns. Jadi intinya dari kalimat ini adalah papers atau dokumen have been filled telah diisi dengan headlines yang mendetailkan tentang mass evictions, leading in particularly tragic case. Jadi ada kasus-kasus yang cukup tragis di mana seluruh community atau komunitas itu benar-benar being reduced. Maksudnya itu bisa hilang atau bisa dikurangi. Dikurangi itu dalam bentuk misalkan tadinya kita komunitas, terus kita dibubarkan. Artinya kita being reduced to nothing. Kita dikurangkan atau dihilangkan sama sekali. Being reduced to little more than shanty town. Oke, jadi shanty towns itu sebenarnya cuma istilah sosial aja. Kalau teman-teman lihat dari kata awalnya mass eviction, eviction itu sendiri adalah pengusiran atau ya intinya diusir. Nah, kalau shanty towns itu sebenarnya istilah yang menggambarkan kota yang kumuh. Nah, the onus today seems to be to find which people in which industry are to blame. Nah, jadi sekarang lagi dicari nih siapa yang bisa disalahkan. The onus, onus itu artinya tanggung jawab ya. Nah, but in the end, untangling that knotted mess may prove impossible. Untangling itu maksudnya misalkan ada banyak tali nih teman-teman yang berikatan satu sama lain. Untangling itu maksudnya kita mau melepaskan ikatan tali ini supaya nggak riwah gitu, supaya nggak berantakan. That knotted mess. Knotted itu maksudnya anggaplah sebuah tali adalah sebuah masalah. Ada banyak masalah, berarti ada banyak tali. Nah, talinya ini saling keikat satu sama lain. Jadi, knotted itu maksudnya terikat. May prove impossible. Sepertinya tidak memungkinkan. And even were we to reveal an identifiable cause, meskipun kita akan membuka penyebab yang bisa diidentifikasi, would that help solve the current problem? Pertanyaannya, akankah itu membantu penyelesaian masalah saat ini? Sejauh ini kita belum menemukan jawaban untuk nomor 13. Berarti kita lanjut ke paragraf selanjutnya. What is not drawing as much attention but perhaps should be is the effect that all of this has had not just on the value of the dollar internationally but domestically as well. What is not drawing as much attention, apa yang tidak menarik perhatian
sebanyak yang sudah dijelaskan sebelumnya, tapi seharusnya justru menarik perhatian. Jadi ini ada topik nih yang harusnya viral, tapi ternyata nggak seviral itu. Dia bilang adalah effect that all of this has had. Efek dari semua kejadian itu bukan hanya ke value atau nilai dolar di dunia internasional, tapi juga domestik. The cost to rent an apartment has risen dramatically in most major metropolitan areas. Ya intinya kalau kita mau sewa apartemen tuh udah naik jauh harganya di kota-kota metropolitan. As families that once owned homes are forced back into the rental market, the cost of student loans has also peaked sharply, with federal interest rates up to 3 times as high as the rates from a mere 6 years ago. Jadi kan kita udah mau sewa apartemen mahal nih. Yang biasanya punya rumah itu juga terpaksa harus kembali ke pasar sewa menyewa, di mana mereka harus sewa apartemen atau kontrak dan lain sebagainya. Di mana cost dari student loans juga meningkat drastis, di mana federal interest atau ketertarikan federal itu meningkat 3 kali lipat, as high as the rates from a mere 6 years ago. Jadi 6 tahun yang lalu kalau dikali 3 itulah interest of federal rate sekarang. Unfortunately, for the many people affected by this, it seems unlikely that the rising cost of a college education will come to the attention of those at the highest levels until the country sees a decrease in the number of students receiving college degrees, at which point the solution may be out of our hands. Jadi inti dari kalimat terakhir ini adalah sayangnya untuk banyak orang yang terpengaruhi oleh krisis ini, it seems unlikely that the rising cost of a college education will come to the attention of those at the highest level. Maksudnya, ya ini kan ada masalah nih. Jadi kira-kira para petinggi-petinggi yang ada di pemerintahan tuh kayaknya nggak akan pay attention, tidak akan memperhatikan permasalahan ini until the country sees a decrease. Sampai negara benar-benar melihat pengurangan jumlah murid yang mendapatkan gelar sarjana, at which point the solution may be out of our hands. Mungkin pada saat itu udah terlambat intinya untuk memberikan sebuah solusi karena sudah terlalu parah. Jadi apa sih kira-kira jawaban untuk soal nomor 13? Kalimat yang disebutkan itu kan merujuk pada kenaikan suku bunga yang diberikan pada beberapa pinjaman pendidikan atau pinjaman pelajar, student loans ya. Dimana kita lihat tadi keduanya itu merujuk pada kalimat pertama paragraf kedua. What is not drawing as much attention, but perhaps should be, is the effect that all of this has had on the value of dollar domestically and internationally. Jadi nilai dolar domestik dan juga internasional. Di mana dampak dari krisis ini kan sangat-sangat besar ya ternyata. Dan menjangkau lebih jauh daripada industri hipotek biasa. Jadi masalah dengan pinjaman pendidikan adalah contoh lain masalah yang ada di luar bidang perumahan atau penyewaan apartemen dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, di mana ada orang-orang yang digusur dan segala macam, ada komunitas yang akhirnya ditendang keluar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat pilihan A, decry the unreasonable interest rate that are currently being changed by some unscrupulous lenders. Jadi sebenarnya apa sih arti kata decry? Decry itu mengutuk. Nah, jadi maksudnya, jadi teks ini tuh sebenarnya cuma ingin mengecam permasalahan yang ada sekarang terkait dengan tingginya suku bunga student loans. Kayaknya bukan itu deh teman-teman yang ingin dilakukan teks ini. Kita cek yang B. Argue that the economic problems evident in some sectors are not really as bad as they may appear superficially. Berargumen bahwa bukti permasalahan ekonomi di beberapa sektor itu tidak separah
yang mungkin terlihat secara superficial. Kayaknya kurang cocok juga deh teman-teman. Soalnya ini tuh bukan ingin menggambarkan. Masalah ini tuh tidak terlihat sebesar itu. Sebenarnya tidak separah itu. Teksnya tidak bermaksud menyampaikan narasi yang seperti itu kan. Tapi teksnya berusaha memberitahu kita sesuatu seperti contoh pilihan yang C. Underscore an earlier point regarding the widespread nature of some of the economic problems related to the housing crisis. Underscore an earlier point maksudnya kita ingin melihat sebenarnya earlier point-nya dari widespread nature. Dan oh ya, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih arti kata underscore, underscore itu sebenarnya menggarisbawahi. Jadi intinya kita menekankan ke poin awal di mana nature atau sifat alami dari permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan krisis perumahan itu apa. Ternyata memang dari paragraf 1 yang awalnya bicara tentang perumahan yang naik harganya, komunitas yang digusur, di paragraf kedua disebutkan kaitannya dengan nilai dolar internasional dan juga domestik. Lalu dikaitkan juga kenaikan dolar dengan suku bunga peminjaman belajar. Berarti mungkin ini adalah jawaban yang tepat ya teman-teman. Tapi kita cek dulu pilihan yang D. Support the claim that the country may eventually suffer from a lack of well-educated citizens. Kalau support the claim artinya dalam teks tersebut, satu, harus ada klaim terlebih dahulu. Tapi nggak ada klaim tuh di awal-awal teks ataupun di bagian mana teksnya itu tidak menyebutkan ada klaim bahwa negara akan menderita kekurangan para citizen atau para orang-orang atau masyarakat yang punya gelar pendidikan tinggi. Cuman disebutkan aja kalau ada kemungkinan nanti negara tuh baru ngeh pada saat mereka udah benar-benar kekurangan. Berarti nggak cocok ya pilihan yang D. Pilihan yang E, explain why the housing cost have risen so dramatically in certain major metropolitan areas. Oke, kalimatnya hanya disebutkan, the cost to rent an apartment has risen dramatically in most major metropolitan areas. Udah sampai situ aja. Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa ada peningkatan nilai dolar internasional dan juga domestik. Tapi dia tidak menjelaskan secara detail. Dan seluruh paragraf 1 dan paragraf 2 tidak hanya menjelaskan ini. Berarti kalau dibilang explain why the housing costs have risen so dramatically, itu agak-agak berlebihan teman-teman. Karena sebenarnya teksnya tidak hanya menjelaskan itu. Berarti yang paling cocok kayaknya jawaban yang C ya teman-teman. Kita langsung aja pilih jawaban yang C. Untuk teman-teman yang masih bingung kenapa sih bisa jawaban yang C, jangan khawatir, teman-teman bisa rewind video ini untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Pelan-pelan aja, karena memang soal seperti ini butuh waktu yang cukup lama untuk menganalisis pilihannya, apalagi kalau soalnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi, pelan-pelan aja ya teman-teman. Sekarang kita bisa lanjut ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, the author's attitude towards the economic problems discussed in the passage could most accurately be described as. Jadi si penulis teks ini attitude-nya atau istilahnya sikapnya terhadap masalah ekonomi yang didiskusikan ini bisa dideskripsikan seperti apa sih? Kalau kita lihat tidak ada kecaman berlebihan, tidak ada optimisme yang berlebihan, berarti bisa dibilang pilihan yang A, frenzied air. Frenzied itu maksudnya benar-benar sudah menggila, air itu kemarahan, berarti sudah jelas bukan. Yang kedua, calculated scorn. Jadi scorn itu artinya adalah cemooh, tapi teksnya tidak sama sekali mengecam atau mencemooh siapapun, tapi hanya memberikan kalkulasi-kalkulasi, alasan-alasan, kira-kira siapa sih yang perlu disalahkan, sepertinya apa yang akan muncul di 10 tahun mendatang, atau pada saat sudah terlambat, kira-kira apa yang akan terjadi dan lain sebagainya. Jadi bukan cemoohan. Modulated optimism, tadi juga sudah saya bilang tidak ada optimisme yang berlebihan di teks ini juga, berarti bukan. Scholarly disdain, jadi teman-teman harus tahu dulu disdain itu artinya penghinaan. Again, ini bukan tentang penghinaan, tapi tentang bagaimana kita melihat masalah secara objektif. Yang paling cocok berarti yang C ya, reason frustration.
Kenapa frustration atau frustasi itu menjadi pilihan jawaban kita di sini, teman-teman? Meskipun memang mungkin katanya tidak terlalu ideal, tapi reason frustration artinya ada frustasi yang beralasan. Dan memang dikatakan bahwa ada nuansa-nuansa frustasi di mana ya ada tragis sebuah komunitas hilang atau sebuah komunitas akhirnya tinggal di kota-kota yang kumuh, terus dibilang bagaimana masalah ini itu tidak akan terlihat oleh para elit atau petinggi-petinggi pemerintah sampai terlambat. Ya ada nuansa-nuansa frustasinya ada. Dan dia juga memaparkan alasannya kenapa. Jadi kalau dilihat yang paling netral setidaknya adalah pilihan yang C ya teman-teman. Kita langsung saja berarti pilih jawaban yang C. Oke, untuk soal nomor 13 dan 14, done. Oke, untuk soal nomor 15, teksnya masih sama, jadi kita bisa langsung saja ya teman-teman. According to the author of the passage, menurut penulis teks, the entity most likely to blame for the economic situation is... Siapa sih yang harus disalahkan atas kejadian ekonomi ini? Teman-teman lihat dulu kalimat dari sini sampai dengan sini. The onus today seem to be to find which people in which industry are to blame. Tanggung jawabnya saat ini sepertinya adalah menemukan siapa dan dari industri mana yang harus disalahkan. But in the end, tapi pada akhirnya, untangling that knotted mess may prove impossible. Kayaknya nggak mungkin deh. And even were we to reveal an identifiable cause, meskipun kita bisa menemukan ini nih sumber masalahnya, would that help solve the current problems? Apakah itu akan membantu menyelesaikan masalahnya jika kita menemukan seseorang yang bisa kita salahkan? Jadi ternyata yang coba dikatakan adalah sebenarnya menemukan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang salah, itu tidak terlalu penting. Buktinya, paragraf kedua langsung mengatakan, what is not drawing as much attention but perhaps should be is the effect that all of this has had not just on the value of the dollar internationally but domestically as well. Dia langsung, ternyata ada hal yang harusnya viral tapi nggak viral. Apa itu? Ternyata harga dolar naik dari internasional dan juga domestik. Dan ini dampak lain. Dia langsung ke side effect yang lain. Kalau kita lihat dari pilihan yang paling cocok itu yang mana? Jelas banget teman-teman. Yang B. Ultimately, pada akhirnya, of less important than is recognizing the far-ranging side effects and working to find a solution. Less important. Tidak lebih penting daripada menyadari the far-ranging side effects. Efek samping yang luas dan juga working to find a solution, bekerja untuk mendapatkan solusi. Ini udah jelas banget teman-teman. Kita bisa langsung aja pilih jawaban yang B. Nah, untuk teman-teman yang belum yakin dengan pilihan ini, mungkin teman-teman bisa coba cek A, C, D, dan E di Google Translate dulu, dan teman-teman akan mengetahui kenapa jawaban itu tidak cocok dengan soal nomor 15. Nah, itu adalah PR ya buat teman-teman semua. Jadi pastiin teman-teman cek dulu. Oke? Untuk soal nomor 16, the word peak in the second paragraph most nearly mean. Peak itu berasal dari kata dasar peak. Peak itu ada dua arti sih sebenarnya. Tapi biasanya peak itu diartikan dengan puncak. Misalkan peak of the mountain atau puncak dari gunung. Nah, kalau peak dengan ed artinya sudah memuncak atau mencapai puncaknya. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihan yang paling cocok adalah yang mana nih teman-teman? Kalau kita lihat ternyata A, reach an apex only to descend again. Jadi teman-teman harus tahu dulu, apex itu artinya apa sih? Apex itu artinya puncak. Mencapai puncak hanya untuk turun lagi, itu yang A. Yang B, set a precedent for future valuation. Men-set sebuah precedent. Pertanyaannya adalah, precedent itu sendiri apa sih? Precedent itu adalah, ya artinya precedent atau sesuatu yang bisa dijadikan teladan. Kayaknya di sini bukan deh. Peak di sini maksudnya udah
Pick sharply ya, kalau kita lihat di kalimatnya, itu maksudnya sudah meningkat tajam atau sudah mencapai puncaknya dengan cepat atau tajam. Quickly ascend in price. Quickly ascend in price mungkin benar. Tapi kita coba cek dulu ya pilihan yang lain. Artificially inflated. Inflated itu ya terinflasi secara artifisial. Kayaknya nggak ada hubungannya deh teman-teman. Caught nationwide attention. Ya betul, tapi pick itu sendiri artinya bukan caught nationwide attention. Karena dia pick sharply, makanya dia causing a lot of attention. Nah, jadi pilihannya paling cocok kayaknya cuma yang C ya teman-teman. Karena ngomongin tentang the cost of student loans, biaya peminjaman belajar has also pick sharply, berarti biasanya quickly ascended in price. Jadi lagi ngomongin harga ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang soal nomor 15 dan nomor 16 sudah selesai. Untuk soal nomor 17 sampai dengan 20 ada teks lagi nih teman-teman. Langsung aja kita baca soal nomor 17. The author of the passage is primarily concerned with. Jadi si penulis teks ini paling khawatir dengan apa sih? Utamanya khawatir dengan apa? Kita cek teksnya. Mass market history. Jangan mass ya teman-teman. Itu adalah panggilan untuk seorang laki-laki. Mass market history textbook suffer from a number of deficiencies. Jadi, history textbook, kita bisa lihat, yang berkaitan dengan mass market, suffer from a number of deficiencies. Ya, ada defisiensi. Even with judicious editing and some stunning omission, the typical high school history book is over 1,000 pages long. Bahkan setelah diedit, masih beribu-ribu lembar. Part of the problem lies in the publisher's desire to construct a book that appeals to as many regional market as possible. Sebagian masalahnya ada di keinginan si publisher atau yang mempublish untuk mengkonstruk sebuah buku yang ya appealing lah ke banyak daerah yang ada di pasar. In order to do so, the publisher must include details that have relatively little historical significance, but evoke a degree of local pride in readers. Jadi maksudnya untuk bisa kayak gitu, si publishernya ini naruh detail yang sebenarnya tidak signifikan buat si pelajaran historinya. Tapi pada saat orang baca mungkin orang akan menemukan pride, kebanggaan. Dan itu berlaku di mungkin suku-suku tertentu atau orang di daerah tertentu. But the sheer volume of information available in textbook is not in and of itself the greatest difficulty with this textbook. Jadi masalah volume dari informasi yang ada di textbook itu bukanlah kesulitan yang luar biasa dari membuat textbook ini. The most pressing problem is the textbook writer's philosophical approach to this information. Masalahnya itu bagaimana si penulis punya atau mengapproach secara filosofis si informasi ini. Kalau kita lihat untuk soal nomor 17 ini, kita sebenarnya sudah bisa melihat lah ya, gambarannya nih concernnya tentang apa. A. Recommending solution to a problem, kita belum tahu karena kita belum baca paragraf kedua. Coba cek yang B. Debunking a long-held perspective. Bisa jadi kalau kita cek yang C, explaining the nature of a fault, menjelaskan asal mula sebuah kesalahan. Bisa jadi juga kalau kita cek yang D, responding to an argument, apakah di sana ada sebuah argumen? Ternyata tidak ada ya, berarti jawaban D sudah jelas bukan ya teman-teman. Kalau yang E, evaluating a proposed course of action. Kayaknya bukan hanya mengevaluasi sih, tapi kita cek dulu deh paragraf 2. The manner in which most trade history textbook, The Story of Columbus, Discovery of America, offers a telling example. First, there is a copious historical record indicating that a multitude of explorers had reached North America long before Columbus. This record consists of a homogeneous social structures and forms, and even oral histories and legend of various peoples. Intinya,
kebanyakan kan ini kita ngomongin soal cerita Columbus yang menemukan Amerika. Padahal sebenarnya bukan Columbus kok yang nemuin Amerika. Udah banyak orang-orang sebelumnya yang menemukan itu. Tapi kita sekarang banyak taunya yang menemukan Amerika di buku-buku sejarah ya Columbus. Nah, itu adalah contoh yang dimaksudkan di teks. Terus kalau kita lihat, it is generally accepted that travelers from Siberia, Japan, China, Polynesia, West Africa, and Iceland most likely arrived in North America long before Columbus did. Jadi dari sini, while historians argue over the value and reliability of this evidence, bla bla bla, ya ada fakta bahwa Columbus menemukan benua Amerika ini adalah sesuatu yang bisa diterima lah setidaknya. Jadi nggak bohong-bohong banget gitu. Textbook authors could simply present all of this evidence to students and let them come to their own conclusion about the discovery and settlement of America in fact. That is how professional historian work. Jadi para penggiat sejarah yang profesional itu hanya memberikan details. Semua detailsnya dikasih, semua informasinya dikasih. Biarkan si pembaca yang menyimpulkan sendiri. Seharusnya seperti itu. Nah, instead, textbook history atau textbook authors decide to craft a simple narrative around certain historical event at the expense of the true complexities of history. Jadi, malahan para penulis ini justru membuat konklusi atau fakta yang sepertinya simple, naratif yang sederhana. Jadi mereka menyembunyikan si kompleksitas dari sejarah itu sendiri. By treating history as a series of settled facts instead of a sequence of ongoing debates and interpretation, textbook authors do a great disservice to both their students and to the educational process. In their quest to portray history as a story, textbook authors have unwittingly deprived the subject of some of its most vibrant and interesting aspects. It is no wonder that high school students in the United States rank history as one of their least favorite subjects. Intinya, dikatakan bahwa ya ini adalah sebuah hal yang sering dilakukan oleh para penulis dan dalam tujuan mereka yang ingin menggambarkan atau ingin memportray history itu sebagai sebuah cerita yang mungkin unik, mereka justru membuat subjek-subjek atau bagian dari si sejarah itu sendiri yang sebenarnya mungkin paling menarik dan paling penting justru hilang. Ya, itu sebabnya murid-murid di US atau United States itu paling tidak suka sama pelajaran sejarah. Kalau kita lihat, ini sepertinya penjelasan yang runtut ya, di mana pertama ada masalah, suffer from a number of deficiencies. Lalu, even with judicious editing, bla bla bla, lalu dia bilang the most pressing problem, terus dia bilang the manner of which most read history textbook portrays Columbus, for example. Terus dia bilang while historian argue. Jadi ini runtut. Pertama dia bilang ada masalah, terus masalahnya terus setelah seperti apa dia jelaskan, dia bilang bahwa sebenarnya ini bukanlah suatu masalah terbesar atau tantangan terbesar. Terus dia bilang lagi, ada contoh seperti Columbus. Terus dia bilang lagi, ada para ahli yang sebenarnya berdebat, tapi ya mereka masih bisa setuju dengan beberapa fakta. Terus habis itu dia jelasin lagi, sebenarnya yang benar itu seperti apa? Para profesional tuh harusnya kayak gimana? Jadi ini karena runtut, kita lihat yang paling cocok itu sebenarnya yang C nggak sih teman-teman? Dimana explaining the nature of a fault. Menjelaskan nature atau sifat alami dari sebuah kesalahan. Bukan merespon argumen, bukan merekomendasikan sebuah solusi karena nggak ada solusinya. Bukan juga mendebunk a long-held perspective, karena ini bukan menceritakan tentang sebuah perspektif yang sudah ada sejak dulu dan apa yang salah dengan itu. Tapi ini hanya menceritakan bahwa buku sejarah itu bermasalah, itu aja. Berarti kita langsung aja pilih jawaban yang C ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mendapatkan banyak sekali informasi yang ada di dalam teks, teman-teman gak usah khawatir,
pelan-pelan aja teman-teman bisa rewind lagi video ini untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan informasi apapun. Lanjut ke soal nomor 18. The problem mentioned in the first paragraph can be best described as arising from the pressure to. Jadi intinya masalah yang ada di paragraf 1 itu bisa dideskripsikan sebagai arising from the pressure to, yang timbul atau naik karena adanya tuntutan, tekanan untuk apa sih? Jadi pada baris yang dimaksud, penulisnya menyatakan part of the problem lies in the publisher's desire to construct a book that appeals to as many regional markets as possible. Jadi kalau kita lihat pilihan A, create a product that will please as many customers as possible. Ini udah cocok banget. Kenapa? Karena dia bilang appeals to as many regional market as possible. Appeals itu maksudnya appealing. Kayak misalkan pada saat teman-teman melihat buku ini, wah buku ini kayaknya bagus nih. Itu maksudnya appealing gitu. Terus dia bilang appeals to as many regional market. Sebanyak mungkin pasar regional. Berarti dia ingin si buku ini tuh bisa appealing ke sebanyak mungkin customer. Cocok ya berarti sama yang A. Kalau B, include as many relevant historical facts, malah justru enggak, karena dia pengen appealing. Kan itu masalahnya. Berarti bukan B. Kalau yang C, produce a text that will avoid containing controversial statement. Justru enggak, malah ada beberapa fakta yang disimpelkan aja. Berarti bukan yang C ya. Kalau yang D, develop a book that contains a simple. Ini kurang tepat karena maksudnya membuat buku yang contains a simple apa nih? Kayaknya kurang deh, belum ada kejelasan dalam statement ini, berarti D kita buang saja. E, narrative arouse the interest of consumer from a particular region. Enggak kok, ini sebenarnya tidak menyasar consumer dari region-region atau area-area tertentu aja, justru malah pengennya ke semua area. Berarti langsung aja ya teman-teman, kita jawab yang A. Oke, soal nomor 17 dan 18, done. Untuk soal nomor 19 dan 20. Pertama nomor 19. The passage suggests in which of the following ways that the philosophical approach to historical information used by textbook authors compromises the teaching of history. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini tuh teman-teman harus baca paragraf kedua. Tapi pertanyaannya itu sebenarnya sederhana. Jadi kan si teks ini mensuggest atau memberikan saran ya. Sebenarnya philosophical approach to historical information yang dipakai di textbook dan para penulisnya itu harus mengkompromisasikan sesuatu dari bagian sejarah ini, itu yang mana yang benar kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, D, E. Nah, kalau kita lihat pilihannya sebenarnya sederhana. Kalau dari teks dia mengatakan intinya dia neglecting ya, atau dia menghilangkan atau tidak menghiraukan lah istilahnya. Tidak menghiraukan untuk memberikan fakta atau sebuah informasi yang mungkin belum pasti dan lain sebagainya. Textbooknya justru membuat si pembelajaran sejarah ini menjadi sesuatu yang tidak menarik karena kita kayak diberikan fakta yang kayak ini udah pasti gitu kan. Kayak contohnya di paragraf kedua dia bilang contohnya si Columbus, padahal ada fakta-fakta lain yang kayak ada banyak orang lain sebenarnya yang menemukan, tapi ya masih banyak debat dan argumen di situ, tapi itu justru dihilangkan. Kan kayak gitu yang disebutkan di philosophical approach yang digunakan nih. Nah, dan juga dibilang kan akhirnya United States itu justru para pelajarnya nggak suka sama sejarah. Kalau kita lihat cocok ya pilihan yang D, by neglecting to introduce a certain degree of uncertainty to historical event. Pada saat kita tidak mau mengenalkan setidaknya sebagian ketidakpastian pada saat ada event sejarah, para penulis buku sejarah itu justru membuat proses belajarnya jadi tidak menarik. Cocok nggak? Setuju nggak teman-teman? Cocok ya? Kita langsung berarti jawabannya yang D. Untuk pilihan A, B, C, dan E, ini bisa dipastikan bukan jawabannya, tapi PR aja ya buat teman-teman. Teman-teman bisa cek dulu di Google Translate, kenapa pilihan A, B, C, dan E itu sebenarnya nggak cocok. Oke, kita lanjut saja ke soal nomor 20. Oke, the passage implies which of the following about high school history textbook.
Jadi si teks ini mengimplikasikan which of the following about high school history textbook. Dari pilihan A sampai E, yang mana nih yang benar tentang buku sejarah anak-anak sekolah? Kalau kita lihat, kita cari bagian-bagian bacaan di mana penulis mendiskusikan tentang buku pelajaran sejarah dulu. Di awal, penulis menyatakan mass market history textbook suffer from a number of deficiencies. Udah nih. Even with judicious editing and some stunning omissions, the typical high school history textbook is over 1,000 page long. Intinya, sumpah ini buku panjang banget gitu, sampai ribuan lembar. Terus, kalau kita lihat dari pilihannya, typical modern textbook are much longer than were those of the past. Dia cuma bilang, sekarang ini super panjang, tapi dia nggak bilang, emang dulu pendek, atau lebih panjang, atau lebih pendek, nggak ada kan yang menjelaskan. Berarti pilihan A ini nggak bisa ya, karena perbandingan masa lalu dengan masa sekarangnya nggak ada. Kalau B, despite their size, many history textbooks still fail to include certain important historical details. Oke, karena kita udah baca paragraf 1 dan 2, kayaknya ini cocok deh. Kan katanya tebel nih sampai ribuan halaman. Tapi ternyata di paragraf 2 banyak banget masalahnya. Kayak ada detail-detail yang tidak diberikan, naratifnya dibuat jadi simple dan segala macam. Cocok ya, tapi kita cek dulu deh yang lain. C. High school history textbook have not been submitted to a proper editing process. Malah dia bilang sudah judicious editing and some stunning omission. Udah stunning teman-teman. Stunning itu artinya sudah benar-benar mengejutkan. Tapi apa sih arti judicious itu sendiri? Judicious itu artinya bijaksana teman-teman. Jadi udah deh, ini tuh bukan yang nggak pernah disubmit ke proper editing proses, tapi malah udah super proper, sudah super cocok, sudah super benar ya. Jadi ini udah jelas bukan jawabannya. Untuk yang D, high school history textbook are the only textbook that tend to be tailored to local market. Kata kuncinya ada di tailored. Tailored itu apa sih? Tailored itu disesuaikan. Jadi dia bilang history textbooks itu adalah satu-satunya buku yang cenderung harus disesuaikan dengan pasar. Memang dikatakan mereka ingin menyesuaikan diri dengan sebanyak mungkin pasar regional. Tapi bukan berarti ini adalah satu-satunya buku. Karena kata kuncinya adalah the only textbook. Berarti nggak cocok ya kalau kita menyimpulkan seperti itu. Yang E, no high school history textbook presents the complexities surrounding the discovery of America. Well, ini menceritakan tentang history textbook secara general. Tapi dikasih contoh tentang Columbus, di mana dia menceritakan bahwa ada bagian-bagian yang sebenarnya bukan Columbus kok yang menemukan Amerika, ada bagian-bagian atau ada orang-orang lain sebenarnya yang bisa dikatakan menemukan atau sudah pernah ke sana. Itu cuma contoh aja, tapi bukan tentang discovery of America ya. Berarti yang paling cocok dan paling aman jawabannya yang B ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini saja. Saya harap video ini bisa membantu teman-teman. Jangan lupa kita akan mendetailkan bagaimana cara teman-teman bisa ikut program giveaway spesial dari Mitra Siswa untuk teman-teman yang pengen banget mempersiapkan diri untuk UTBK SBMPTN tahun 2020. Gimana caranya? Yuk dengerin baik-baik ya. Hello guys, I hope you guys enjoy the video. Semoga video pembahasan soal barusan membantu teman-teman mempersiapkan UTBK tahun 2020. Dan untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan diri agar lebih matang menghadapi UTBK tahun 2020, saya punya rekomendasi buku yang cocok banget buat teman-teman. Buku itu adalah Megabank UTBK SBMPTN tahun 2020 terbitan Simedia. Ada versi saintek dan ada versi Sosome juga. Kenapa sih saya rekomendasikan buku ini buat teman-teman semua? Yang pasti buku ini komplit banget. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan materi yang akan membantu teman-teman menjawab semua paket soal yang ada di buku ini. Jadi nggak perlu khawatir. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan 17 paket soal. Ya, 17 paket soal bersama dengan satu naskah asli soal UTBK tahun 2019 yang masih fresh banget teman-teman. Dan jangan lupa, semua soal yang ada dalam buku ini sudah 99% hots. Jadi pastinya akurat dalam membantu teman-teman mempersiapkan diri menghadapi UTBK tahun 2020. Teman-teman juga akan mendapatkan bonus CD yang berisi software untuk simulasi tryout UTBK tahun 2020. Teman-teman juga mendapatkan e-book dan juga video pembelajaran yang akan membantu teman-teman mempelajari materi-materi yang ada di buku ini. Jadi, bagaimana untuk teman-teman yang ingin mendapatkan buku ini? Jangan khawatir, kabar baiknya kita
kita sedang ada program giveaway dari Mitra Siswa. Hanya dengan 4 langkah mudah. Yang pertama, silakan teman-teman follow akun Instagram @mitrasiswa dan @penerbit Simedia. Yang kedua, teman-teman silakan screenshot video ini pada saat teman-teman sedang menonton saat ini. Dan silakan upload ke Instastory teman-teman sambil di tag akun @mitrasiswa dan @penerbit Simedia. Yang ketiga, silakan subscribe ke YouTube channel Mitra Siswa dan juga Penerbit Simedia. Terakhir, teman-teman bisa tuliskan nama lengkap teman-teman di kolom komentar dan juga alasan kenapa teman-teman sangat ingin memiliki buku ini. Program ini akan berlangsung sampai 5 November dan akan diumumkan siapa pemenangnya pada tanggal 6 November melalui akun Instagram Mitra Siswa. Hanya untuk 3 pemenang beruntung, jadi jangan lupa teman-teman silahkan ikut program giveaway ini. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memperbaiki kesempatan teman-teman di UTBK tahun 2020. Semangat untuk semua orang yang ingin berkompetisi di tahun 2020. Saya Kak dari Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future.